Oke, di video kali ini saya bakal ngasih tahu, memberikan edukasi tentang bagaimana cara menggunakan indikator eh, ini ya, indikator EMA color. Anda bisa buka di sini EMA color dan EMA candle, EMA candle color, EMA candle color, EMA candle color, color, EMA candle color ya. Yang buatan saya atau buatan ini juga boleh sama ya. Ini buatan EL1 Live, sementara ya perbedaannya juga ya tidak terlalu ini ya. Oh, kalau di punyanya tadi itu dia, oh dia ngasih 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 warna ya. Gini ya, dia ngasih warna. Cuman semuanya diwarnain ya sama dia. Semua diwarnain. Oh, ini bisa di off kan juga. Nah, cuman saya nggak ada segitiganya ini. Oke, saya pakai punya saya karena lebih sederhana menurut saya. Saya bakal ngasih edukasi ya, sederhana, trading plan untuk membaca arah market, kemudian entry, dan sedikit manajemen resiko. Market yang saya pakai adalah gold, tapi Anda bisa pakai di semua aset. Dan uh, untuk cara pertama sendiri, Anda harus tahu dulu target Anda apa. Apakah holdingnya hanya 1 jam, holding Anda 15 menit, holding hanya 1 hari, atau gimana gitu ya. Kamu perlu tahu dulu, Anda harus tahu dulu. Misal Anda mau scalping dan holding time Anda hanya 1 menit. Nah, kalau 1 menit ya Anda nggak perlu HTF atau time frame tertingginya, ya nggak perlu di daily juga gitu ya. Kalau Anda seorang scalper, oh jangan dilihat itunya ya. Kalau holding time Anda 1 sampai 15 menit, time frame terbesar Anda adalah 1 jam. Kalau holding time Anda 15 sampai 1 jam atau 60 menit, maka higher time frame Anda adalah 4H sampai 1D, ya, 4 jam sampai daily time frame. Kalau holding time Anda 1 jam sampai 4 jam, maka higher time frame ya, time frame paling atas yang ideal itu di daily hingga weekly, atau kadang orang pakai monthly ya. Tapi ini subjektif ya. Kalau dari saya daily sampai weekly saja udah cukup. Kemudian kalau daily ya, berhari-hari ya, berhari-hari itu higher time frame-nya bisa sampai monthly. But ideally seperti ini ya. Kecuali yang 1 sampai 4 jam ini secara subjektif saya kasih paling besar, apa saya pakai paling besar itu weekly. Oke, biar cepat mungkin saya kasih contoh untuk ini ya, untuk scalping aja ya. Kalau mau scalping 1 sampai 15 menit itu time frame paling besar 1 jam. Nah, ini caranya sederhana. Misal Anda mau scalping ya langsung ke time frame 1 jam aja gitu. Kalau mau day trading ya 15 sampai 60 menit atau 1 sampai 4 jam ya langsung ke time frame yang paling besar di antara ini gitu ya. Saya bakal contohin untuk scalping. Saya bakal pakai time frame 1 jam, dan apa yang harus kita lihat gitu.
Pertama, setting dari indikator ini ya, panjangnya 10, sumbernya pembukaan. Oh ya, kayaknya itu aja deh yang penting. Nanti bakal menyesuaikan sendiri. Nah, jika opening price berada di bawah EMA, maka bearish. Jika opening price berada di atas EMA, maka bullish. Sesimpel itu. Oke. Okay? Selanjutnya, karena kita scalping, kita perlu waktu yang volatile. Kita tahu waktu yang volatile itu di mana aja. Kalau nggak tahu, ikutin aja waktu di London session atau New York session. That's simple. Berikutnya adalah sebagai contoh ya, uh, yang bekerja dan yang tidak bekerja. Oke, okay? Ini adalah contoh yang bekerja. Kalau hanya melihat di time frame 1 jam, ya, ini yang bekerja. Saya pakai warna hitam mungkin ya, biar kelihatan ya. Oh, enggak, dengan warna biru. Oke, okay. Ini yang bekerja. Opening price berada di bawah EMA dan hasilnya bearish. Sementara yang tidak bekerja ini, ini. Ini saya ganti warnanya jadi kuning. Yang tidak bekerja ya. Yang tidak bekerja warna kuning, yang bekerja warna biru. Saya ambil contoh yang tidak bekerja aja ya, karena kalau bekerja ya buat apa dibahas. Kita ambil contoh yang tidak bekerja. Nah, kita udah tahu higher time frame paling atas itu atau time frame tertinggi itu di 1 jam. Dan holding time kita ya 1 sampai 15 menit. That's it. Kemudian yang harus kita lakukan setelah kita tahu misal ini ya, di jam 9 ekspektasinya bullish. Ya. Itu kan warnanya kelihatan ya, meskipun ini turun itu hijau itu. Jadi saya pakai opening price dan meskipun ini turun, ini bakal ngeluarin warna hijau, ya warna hijau di time frame 1 jam. Sama seperti ini ya, meskipun bearish dia tetap ngeluarin warna hijau. Ini juga meskipun dia bullish, dia bakal ngeluarin warna merah karena opening price-nya berada di bawah EMA. Oke, saya bakal tandain dulu ya. Tandain pakai ini garis trend. Hanya satu tik gitu aja, hanya untuk opening price-nya aja yang salah ya. Kemudian kita sebenarnya kalau saya pribadi dari 1 jam ke 5 menit ya, 1 jam 5 menit. Kalau 1 jam ke 15 menit itu kayak terlalu jauh, terlalu dekat ya, sorry, terlalu dekat. Oke, saya turun ke 5 menit dan lihat, ini adalah sinyal bullish yang tadi kita dapatkan di time frame 1 jam. Dia memang bullish awalnya, bullish. Kemudian ketika 9.35 di sini, 9.35 dia bearish. Nah, berarti invalid ya. Ini juga ya, ini di atas EMA meskipun hasilnya bearish ya. Meskipun hasilnya bearish, dia tetap di atas EMA. Dan kalau Anda entry bakal loss. That's simple. Berikutnya adalah ini. Dia awalnya bullish enggak. Ya awalnya bullish karena di atas EMA ya. Warna hijau. Tapi dia turun. Kemudian candle berikutnya malah merah. Skip. Kemudian berikutnya dia seharusnya warna merah karena ini ya, sorry biar jelas ini ya, ekspektasinya kan bearish ya, harga opening berada di bawah EMA berarti ekspektasinya bearish. Cuman faktanya di 5 menit dia itu ada di atas EMA ya, faktanya di sini dia ada di atas EMA. Nah kalau yang seperti ini atau contoh-contoh yang barusan saya tunjukkan, ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan
antara Anda entry ketika sesuai, ya contoh ini, Anda entry di jam 9, 9 karena saya pakai New York local time di jam 9 ya, kalau di WIB berarti sekitar jam 8 ya. Ada entry di sini di opening price, dan ketika ini terjadi, ketika opening price-nya berada di bawah EMA, close, exit. It's a loss. It's a loss trade, dan skip, lanjut trading di sesi selanjutnya atau di besok gitu ya. Simple. Untuk ini juga sama, Anda punya ekspektasi bullish di time frame 1 jam, turun ke 5 menit, dan ada warna hijau meskipun Anda sudah entry ya. Misal nih Anda entry di opening price-nya, Anda entry, kemudian 5 menit pertama dia masih warna hijau, tapi di 5 menit kedua di 21.05 ini ya, 21.05 dia warna merah atau opening price-nya berada di bawah EMA. Ya, close saja. Langsung. It's that simple. This is so simple, like bahkan pemula pun harus bisa ini. Nah, untuk ini berarti kita nggak ambil trade dong. Ya. Karena kan pertama ekspektasinya bearish di 1 jam. Kedua, hasilnya dia masih berada di atas EMA. Berarti tidak trading. Simple kan? Nah, saya tadi menunjukkan yang loss saja. Dan saya tidak tertarik untuk menunjukkan yang win ya, karena win itu simple. Tapi saya bakal ngasih ini apa ya, how to-nya. Pertama, fokus ke tujuan trading Anda. Holding time berapa lama. Terus kedua, biar ada gambaran ya, HTF, LTF atau higher time frame, lower time frame. Ini kalau di daily berarti kalau daily 1 day gitu ya, 1 day 1 jam. Kemudian kalau di 4H itu 15 menit, kalau di 1 jam itu 5 menit, kalau di 15 menit itu 1 menit. Oke. Jadi kalau saya tadi entry-nya, analisa pertama di 1 jam, bullish atau bearish-nya di atas EMA atau di bawah EMA. Kemudian LTF-nya di 5 menit ya. That's it. Misal di 15 menit. 15 menit ya. Oke, saya contohkan yang bekerja sekarang. Contohnya di sini. Ini kan opening price-nya di atas EMA ya. Kita udah punya nih gambaran opening price-nya di atas EMA. Seharusnya closing-nya bullish. Kita turun ke 1 menit. Ulangi apa yang Anda tahu. Candle pertama, dia di bawah EMA, ekspektasinya bearish. Candle kedua, di bawah EMA, ekspektasinya bearish. Candle ketiga, ya, candle ketiga di atas EMA, 15 menit ekspektasi bullish, di 1 menit bullish juga. Langsung entry. Langsung entry. Ya. Simple. It's that simple. Very, very simple. Kemudian, stop loss-nya gimana, Bang? Wah, stop loss-nya gimana, bro? Stop loss-nya sederhana, dan saya akan buat sangat-sangat sederhana sampai Anda
nggak punya alasan untuk nggak tahu. Ya. Oke, oke. Selanjutnya saya contohkan yang bekerja. Misal di sini ya jam 12 atau di jam 11 WIB, time frame 1 jam tadi ya. Sekarang saya turun ke time frame 5 menit. Stop lossnya, misal saya entry di sini, ya. Saya entry di sini di opening price di jam 12 tadi ya. Stop lossnya di mana? Stop lossnya bisa pakai kalau di time frame 5 menit, harga tertinggi di time frame 1 jam sebelumnya. Harga candle tertinggi di time frame 1 jam sebelumnya. Kalau ini jam 12, berarti di jam 11-nya di sini. Ya. Harga tertinggi di jam sebelumnya itu di sini. Jadi ketika Anda entry, sell, ya, stop loss-nya di sini. Ini di 15 menit sama, di semua time frame sama. Ada beberapa cara sih, cuman saya bakal nyaranin yang ini aja. Terus gimana sama ini? Gitu ya. Gimana sama ini? Kita sudah open ya, kita sudah open. Tapi di 5 menit selanjutnya, di candle selanjutnya, dia malah open di atas EMA. Apa yang harus dilakukan? Close saja. Ya, close saja. Jadi Anda bakal cut loss. Anda bakal cut loss. Ya. To the point kan, Anda bakal cut loss. Ekspektasinya jika memang bearish, di 5 menit juga harus bearish. Ya, merah, 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 merah. Tetapi ketika tidak terjadi seperti itu, ya exit aja. Nah, ketika hijau, yang harus Anda lakukan adalah, maksudnya ketika opening price-nya di atas EMA, yang harus Anda lakukan adalah nothing. Wait, just wait. Do nothing. Oke, okay? Do nothing. Jangan lakukan apapun. Tunggu saja. Just wait. Tunggu sampai opening price berada di bawah EMA atau level EMA ya. Di 12.20 opening price di bawah EMA. Ketika itu terjadi, sell. Stop loss-nya di mana? Sama. Sini. Take profit bebas lah, Anda boleh 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, bebas. Bebas. Atau Anda mau pakai konsep seperti ini. Jika opening price-nya sudah close di atas EMA, Anda bakal exit. Itu juga boleh, bebas. Atau gini, setelah 1:1, pindahkan stop loss ke break even. Ya. Atau pindahkan stop loss ke plus 5 pip atau plus 10 pip, bebas. Yang penting untuk entry gitu-gitu aja. Untuk stop loss gitu-gitu aja. Ya, untuk stop loss gitu-gitu aja. Tidak ada yang wah banget itu. Dan saya pikir itu aja untuk uh, uh, apa ya, seberapa sering Anda trade itu pilihan Anda. Tapi saran saya kalau memang day trading, satu trade per hari, and that's enough. Untuk scalping, satu trade per sesi. Dan untuk swing trade, satu per minggu udah cukup. Ya. Saya pikir itu aja, udah 19 menit. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika video ini membantu Anda, uh, saya bakal sangat-sangat bersyukur. Ya, terima kasih sudah menonton.